kemenangan 2000 tahun yang lalu. Saya beritahu sekali lagi, 2000 tahun yang lalu Anda sudah kembali menjadi fitri. Oh, tidak banyak yang mendengar. 2000 tahun yang lalu, karena seorang anak muda umur 33,5 tahun bernama Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret, Anda menjadi bayi, seperti bayi yang dilahirkan kembali. Amin. Tanpa doa dan puasa. Amin. Saya beritahu, orang yang doa dan puasa lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukurnya. Itu sebabnya agama is failed. Amin. Tadi pagi Roh Kudus berbicara lembut di hati saya, dan saya ingin menyampaikan itu. Saudara, seberapa banyak saudara percaya bahwa matahari akan terbit besok tanggal 12 Agustus? Coba angkat tangan. Yang percaya matahari akan terbit lagi, baca lagi, puji Tuhan. Itu fakta, amin. Fakta. Kita sangat mudah mempercayai matahari itu akan terbit besok, karena itu fakta. Tapi ada satu fakta yang kita susah percaya, bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Terhadap hal yang pertama, terhadap matahari, kita cukup gampang mempercayai matahari pasti terbit. Tapi ada kadang-kadang cukup sulit, kadang berhasil, kadang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Iya, saudara merasakan kesadaran itu setiap saat. Amin. Kapan orang merasa bahwa sehat itu luar biasa? Ketika dia sakit 6 bulan. Saya tidak pernah tuh lihat orang kesaksian di belakang mimbar hari Minggu atau ibadah keluarga, dia sambil bercucuran air mata, dia bilang, terima kasih, saudara saya ini besar. Puji Tuhan, 5 tahun ini saya tidak pernah sakit. Saya sehat terus, tidak pernah. Anda, you get my point? Betul tidak? Kalau orang lumpuh, kena diagnosa kanker, terus sembuh, dia bercucuran air mata, it's fine lah. Tapi saya beritahu saudara, kadang-kadang kita memang perlu trigger, saudara. Amin. Tapi sebetulnya kita bisa begitu. Aduh, saya nggak pernah tuh sampai hari ini, gereja ini sudah 1 tahun 3 bulan, ada jemaat itu. Aduh, puji Tuhan, saudara. Kenapa? Ada apa? Saya puji Tuhan, saya bisa datang ke gereja ini selamat, saudara bisa jalan kaki. Biasa Pak. Itu tidak biasa, saudara. Every step in your life is miracle. Amin. Iya, amin. Amin. Dia ini lebih jelas daripada amin. 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 Masa anak saya lebih jelas dia bilang amin. Itu amin dalam bahasa Polandia. Terima kasih, sweetheart. Papi sayang Dennis. Oke. Are you ready for the word of God? Amin. Woo. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Kemarin saya khotbah tentang korban saja. Ini saya lagi sedang khotbah tentang korban-korban. Jadi hari ini saya akan bicara tentang korban penghapus dosa. Amin. Saya sangat excited karena saya pribadi menemukan kebenaran-kebenaran ini. Oke. Kemarin kita sudah bicara tentang burnt offering. Ya, pernah waktu di Kawanua. Kemarin kita khotbah tentang meal offering. Jadi imamat 1. Cuma terus pas offering saya lewatin. Kita masuk di korban yang keempat, namanya korban penebus dosa. Korban penebus dosa yang banyak dosa dan mengalami penebusan oleh Kristus. Bilang amin. Amin. Ya, wajah-wajah pendosa-pendosa yang dia pulang ke rumah Bapa. Amin. Oke, let's start. Semua korban itu semua korban itu di imamat. Ini menarik karena saya percaya ini akan mengubahkan paradigma saudara. Ulangan 18 ayat 9 berkata, inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Kita baca sama-sama ayat 10, 3, 2, 1. Sebagai bagian maha kudus, haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Saya beritahu, ini adalah makanan kudus, the priestly food. Amin. Itu sebabnya setiap minggu saya, Pastor Daud Putranto, selalu memberikan makanan hanya Yesus. Amin. Amin. Hanya roti hidup. Amin. Kalau Anda makan roti mati, Anda jadi mati. Banyak gereja bingung kenapa tidak terjadi apa-apa di gerejanya. Karena mereka lupa bahwa roti mati dikorbankan maka kematian. Itu sebabnya saya khotbah tentang roti hidup. Amin. Kalau saudara ikut nanti, kalau saudara mendaftar sekolah kasih karunia mulai Jumat ini kita belajar Ibrani. Dan luar biasanya roti hidup lahir di Bethlehem. Bethlehem is rumah roti. Jadi roti hidup harus lahir di rumah roti. Bethlehem. Beth is house, Lehem is bread.
Nah, saudara, ini dikatakan ini akan menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Saya bersyukur hari ini saya menikmati Yesus, saya mendengar khotbah Yesus. Tapi saya juga pasti bersyukur lagi kalau anak saya nanti Dennis dan adik-adiknya yang lain. Yang amin terjadilah seperti perkataan Anda. Cuma tapi itu belum bilang amin. Tidak apa-apa. Amin jemaat sudah luar biasa itu. Bilang TV pabrik kok yang ini. Nah, saya percaya nanti Dennis akan menjadi anak yang juga mengabarkan Yesus. Amin. Saya sedang anak remaja. Makanya saya percaya kalau papanya, orang tuanya makan Yesus, saya ingin sedapat mungkin, sebisa mungkin menjauhkan anak saya dari agama Kristen. Akan TV-nya memang harus Kristen. Itu sebabnya masih ada satu mimpi saya, kalau siapa tahu saudara terbeban ikut terkoneksi oleh pewahyuan untuk bisa sama-sama saya membangun playgroup TK yang suatu saat kita hapuskan satu mata pelajaran agama Kristen. Ini mata pelajaran yang bikin rusak. Amin. Jadi kalau di pelajaran agama Kristen sebutkan 10 perintah Allah, nanti kita ganti sebutkan 10 sifat Allah. Satu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus murah hati, Tuhan Yesus belas kasihan. Kan enak kan? Daripada jangan mencuri, jangan membunuh, merancang. Aku tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Aku tidak tahu apa itu bagate. Kalau tidak ada bilang jangan bagate. Itu sebabnya itu peraturan itu merangsang. 1 Korintus 55, 1 Korintus 12 kalau nggak salah 50 dikata sebab setengah dosa ialah hukum Taurat. Jadi kalau mau nambahin dosa tambahin peraturan. Amin. Tapi banyak Pak, ada peraturan aja banyak pelanggaran. Kalau pastor udah bilang nggak ada, apalagi? Makanya coba dulu, jangan banyak mulut, Pak. Amin. Saya tidak diubahkan oleh isi Alkitab. Saya diubahkan oleh Yesus yang dalam isi Alkitab. Amin. Anda mesti mengerti itu. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Pastor, kita kan perempuan paling cantik lagi di Indonesia. Ini bukan bicara tentang gender, ini bicara tentang active priesthood. Amin. Bahwa laki-laki baca dalam konteksnya. Haruslah itu bagian makan. Saya beritahu, Anda harus makan Yesus. Katakan amin. Saya demi kebaikan Anda, saya menyarankan engkau dan anak-anakmu berhenti mendengar khotbah motivasi. Jangan hari Minggu ke gereja kalau engkau tidak mendapatkan Yesus. Amin. Saya beritahu kalau tangki motor Anda kosong, tangki mobil Anda kosong, kenapa Anda tidak datang ke isi aqua? Tidak, hati Anda hanya bisa diisi oleh Yesus. Jangan maksakan diri. Itu sebabnya dosa yang paling sulit kita hadapi adalah dosa sosial. Yang tidak enak, Pak. Pantesan Yesus berkata sebelum penyalipan, barang siapa mengasihi aku lebih daripada papa mamanya, oma-opanya, itu saya tambahin, saudara-saudarinya, dia tidak layak bagiku. Saudara, dosa yang paling sulit adalah, saya pikir itu dosa yang dihadapi adalah dosa sungkan, yang tidak enak, Pak. Yang lebih sadis, kalau kita ke NCC, siapa yang, kalau kita mati, siapa yang kubur? Nanti Pastor Daud yang kubur, bilang. Kalau ada orang bilang, aduh kita kok so lama di gereja ini, nanti kalau mati siapa yang datang? Nanti kita kerahkan massa untuk datang. Amin. Amin. Kalau urusan mati, wah yang masih ada itu yayasan peti mobil jenazah gratis saja ada. Masih bingung. Saya juga pendeta yang gratis, nggak apa-apa. Mau pesan berapa? Mati saya kubur. Amin. Dan saudara, saya memegang rekor, saya belum pernah kuburin orang mati. Jadi kalau ada keluarga yang kita takut kalau jadi jemaat NCC, siapa yang kuburin, tenang, Pastor Daud akan terpecahkan telurnya itu. Jadi dia jadi orang pertama. Tapi saya nggak mendoakan. Oke, mari kita lanjut dulu. Nah, saudara, di dalam kitab Imamat itu, kitab Imamat ini nggak kayak sekarang. Ini kan disusun. Kitab Imamat itu dulu aslinya kalau di Torah Scroll, di gulungan Taurat, dia nggak ada pembagian. Kalau Anda melihat di Imamat pasal yang pertama, korban bakaran. Terus Imamat pasal kedua kan ada judul-judulnya. Dulu nggak ada berikutnya, korban sajian. Jadi kalau di Imamat itu mereka dibedakan ikut alur konteks berceritanya. Nah kalau Anda melihat korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, maka kalau Anda melihat di Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya baca untuk Anda. Imamat 1 ayat 1 bilang begini, korban bakaran itu judul yang dikasih LAI, di kitab Taurat tidak ada judul itu. Imamat 1 ayat 1 bilang begini, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, bla 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 bla, terus dibahas korban bakaran. Kalau Anda membaca Imamat pasal 2 ayat yang pertama,
Dia tidak dimulai Tuhan berfirman. Langsung apa? Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan. Lanjut. Artinya sebetulnya pasal 2 ini masih satu kelompok, satu bagian. Nah, Imamat pasal 3 bicara tentang korban keselamatan juga begitu. Saya baca kepada untuk Anda, Imamat 3 ayat 1 bilang begini. Jikalau persembahanmu merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, bla 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 bla, dia tidak dimulai dari Tuhan berfirman. Anda mengerti? Artinya korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan itu satu divisi, satu bagian. Tetapi ketika masuk korban penebus dosa ayat 4, dimulai dengan begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya ini kelompok yang lain. Jadi ada berapa korban di dalam itu? Ada 5. 5-5-nya menunjukkan satu orang. 5 korban ini dalam satu orang. Namanya Yesus Kristus. Anda mengerti? Jadi korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan kelompok di sini. Karena dia tidak ada pembatas, ya ini karena di Alkitab. Baru korban penebus dosa dan korban selanjutnya itu divisi yang lain. Anda mengerti? Ini menjadi korban yang berbeda. Korban bakaran, sajian keselamatan itu korban yang berbau harum. Itu melambangkan Yesus. Jadi korban penebus dosa dan satunya korban penebus salah dan penebus dosa itu Yesus sebagai manusia. Itu sebabnya Anda pada waktu Anda lihat Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu karena 2 korban, bukan karena korban bakaran, sajian keselamatan. Korban bakaran, korban sajian. Kita kemarin belajar korban sajian itu baunya harum. Kalau baunya harum, nggak mungkin Bapak meninggalkan Yesus. Anda mengerti? You get the point? Oke? Nah, korban penghapus dosa itu divisi lain. Itu sebabnya saya khotbah ini hari ini supaya Anda mengerti. Amin. Karena kita sedang dalam suasana hari kemenangan dan Anda belum pulang kampung. Haleluya. Nah, kalau Anda membaca Imamat pasal 4, jadi topik kita hari ini semua dari Imamat pasal 4 namanya korban penghapus dosa. Korban apa?